dari mulut penolong ke mulut korban. Yang kedua, mot tunus dari mulut penolong ke hidung korban. Nah, kapan mot tunus dilakukan? Kalau mulut korban robek, dimana kita sulit memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut, maka penggantinya adalah mot tunus. Paham ya? Yang ketiga adalah mot tumas dari mulut penolong ke masker. Ini maskernya. Nih, ke masker ya. Nah, fungsi masker ini adalah agar kita tidak kontak langsung dengan korban dan ada alat pelindung. Masker ini sudah ada safety-nya. Safety-nya ada di sini. Dan ini safety-nya sudah ada klep searah ya. Wow. Ditiup, ya keluar dari samping. Keluar dari samping, nggak balik ke penolong. Kedua, kita tidak kotak mot tumor dan tidak kotak mot tunus. Jadi lebih aman ya untuk resiko penularan penyakit dan lain sebagainya, lebih aman. Maka untuk masker. Yang terakhir adalah bag balok emas ya. Nah, ini gunakan alat. Jadi kita tidak gunakan bekas udara kita, tapi mengambil udara yang ada di sekitar ya, atau udara bebas seperti ini. Ini namanya bag balok emas. Nah, cuma alat ini hanya boleh dioperasikan untuk tugas medis terlatih ya. Atau orang awam juga boleh, tapi terlatih dan didampingi khusus. Kenapa harus demikian? Karena alat ini risikonya adalah hiperventilasi. Kita tidak terkendali emosinya, kemudian pompa suka-suka. Ya, akibatnya bukannya kita berikan napas, tapi over udara yang kita hembuskan. Akibatnya paru-paru penuh oleh udara, bahkan masuk ke lambung. Jadi full semua terisi udara over, jadi hiperventilasi. Nah, makanya alat ini hanya boleh digunakan oleh tugas yang terlatih, karena emosinya harus stabil dan tenang. Nah, karena harus tenang, bisa coba bagaimana cara mengoperasikannya. Memang harus pelan-pelan dan tenang, tidak bisa panik dan terburu-buru, nggak boleh. Yuk, sekarang kita praktek dulu yang pertama, mot to mot ya. Bagaimana cara buat melakukan mot to mot? Jadi untuk CPR lengkap versi non-COVID adalah kita dapat memberikan CPR dengan cara kompresi plus dengan napas buatan. Nah, kalau tadi hands only itu tidak perlu dihitung, tapi kalau CPR kombinasi kompresi jantung dan napas harus dihitung ya. Kompresinya sebanyak 30 kali dan dihitung, plus dengan napas buatan 2 kali disebut dengan satu siklus. Lakukan kompresi tersebut sebanyak 5 siklus dalam tempo 2 menit. Jadi 5 siklus total waktu dibutuhkan sebanyak 2 menit atau 120 detik. Jadi kalau kita pecah satu siklus atau 30 kali kompresi, 2 kali napas selama 24 detik dikali 5, 120 detik ya. Per 5 siklus atau per 2 menit evaluasi kondisi korban. Apa yang dievaluasi? Respon dan napasnya. Kalau masih negatif, lanjut CPR-nya. Habis ini jelas teman-teman? Ya. Bagaimana caranya, kita coba praktekkan aja. Saya akan menggunakan teknik yang pertama mot dulu ya, dan mot terus nanti. Caranya sama, respon negatif, minta tolong, dengan alat AED, ya, cek napas negatif, persiapan CPR, expose, bebaskan benda-benda yang mengganggu pertolongan, cari titik kompresi, posisi, digenggam dan dikunci lengan tegak lurus, atau posisi atau jarak, dibuka, pasang kuda-kuda yang pas, ya, 30 kompresi dan dihitung. Contoh cara menghitung seperti ini. 1, 2, 3, ya. Hitungnya lirih, ya. Jangan dalam hati ya, dalam hati pasti lupa. Maka harus diucapkan tapi lirih agar kita tidak ekstra energi. Ada juga metode seperti ini. Kalau di AHA, mereka bukan mengajarkan, tapi di video-video mereka rilis cara menghitung ini. Sorry ya, mereka dihitung, diucapkan agak lantang sedikit ya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1 ya. Diucapkan agak lantang sedikit. Tujuannya semua ada tujuan ya. Tujuannya agar kita lebih konsentrasi, lebih sadar sedang melakukan apapun yang kita lakukan. Kalau yang versi pertama tadi tetap diucapkan, cuma agak kita irit dikit suara kita agar energi tidak loss, tidak boros. Itu aja, plus minus lah ya, hampir sama saja. Tapi ada juga metode beberapa lembaga lain, mereka menghitungnya begini: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Nah, kami evaluasi metode ini capek luar biasa. Karena yang diucapkan terlalu banyak, maka kita kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena terlalu banyak kosakata atau jumlah huruf yang kita ucapkan.
maka harus diri dikit. Asal jangan begini ya. Dua gapai. Kalau kita pun Pak, nanti nggak boleh ya. Cepat sadar. Ayo Pak. Mungkin ya, yang masih kecil ya. Cara ini ya. Dua gapai. Nggak boleh kata. Bahaya. Oke ya, paham jadi cara menghitungnya ya. Ini sedikit sharing saja biar kita punya menghayal sedikit. Nah, setelah 30 kali yang kita lakukan, ambil posisi geser sedikit, kita berikan napas buatan. Cara memberikan napas buatan adalah yang pertama pastikan jalan nafasnya terbuka dengan cara HTCL. Apa sih HTCL? Nanti selanjutnya saya jelaskan. Di materi airway control ya, HTCL seperti ini. Tekan daya ke dagu. Ya, tutup hidung korban. Kenapa? Hidung dan mulut terkoneksi. Kalau kita angkat tutup, udara akan keluar lagi dari hidung korban. Maka tutup. Cari nutupnya gampang. Tempelkan telunjuk dan jempol pada lubang hidung. Boleh nggak ditekan? Boleh, tapi capek. Lebih gampang dengan cara ditempel sini. Ya, tempel saja, pasti ditutup. Kemudian tutup mulut korban, gunakan bibir penolong. Sikat habis tak bersisa. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Hembuskan nafas panjang 2 kali. Mata penolong melirik ke arah dada ketika menghembuskan nafas. Contoh, perhatikan. Ya, 2 kali nafas buatan. 1 nafas itu lebih kurang durasinya 1 sampai 1,5 detik. Proses persiapan sampai kita ganti ke nafas kedua itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 detik. Paham ya? Jadi tahan aja sampai kita tahan udara agar masuk penuh sampai alveolusnya. Jadi proses persiapan sampai selesai ganti tahap kedua itu atau nafas kedua total waktu 5 sampai 6 detik. Jadi total 2 nafas lebih kurang kita butuh sekitar 10 sampai 12 detik. Ya, per 2 nafas lebih kurang. Paham ya? 30 kali kompresi, 2 kali nafas disebut dengan 1 siklus. Nafas banyak 5 siklus. Sampai jelas? Ya, terkait dengan nafas buatan ya. Per 5 siklus evaluasi. Itu cara pertama atau teknik yang pertama dengan cara mouth to mouth. Sekarang yang kedua, mouth to nose. Ya, prosesnya sama, beda di metodenya saja ya. Karena mulutnya robek, kita mouth to nose dari mulut penolong ke hidung korban. Caranya adalah tekan rahang bawah korban. Ya, tekan begini agar mulutnya rapat. Ya, tekan mulut kita tempel di hidung korban. Jelas ya di sini ya, mouth to nose. Oke, yang ketiga kita gunakan masker, mouth to mask. Ya. Nah kalau bisa saran juga orang punya yang beginian ya. Ini ada kata mahal kok, paling 100-200 saya. 200.000 udah dapat. Ini bisa dipakai berulang, tinggal bisa pakai alkohol aja tidak pakai ya. Bisa dicuci lagi nggak apa-apa, dia bisa pakai ulang. Kecuali yang sekali pakai, ada juga yang sekali pakai ya. Nah kalau ini caranya hampir sama teman-teman, metodenya cara megang apa? Maskernya adalah C E ya. C itu menekan masker bawah, E itu mencengkeram rahang bawah. Ya seperti ini. Nose-nya tinggal tekan aja. Nose atasnya nih. Tujuannya apa? Agar maskernya nempel di wajah korban atau mulut korban, paham ya? Cengkeram nempel. Oh lepas lagi. Putus ya. Putus napasnya. Ini boleh kawan. Namanya ada ini. Ini ada selangnya. Kalau kita ya nggak boleh putus lah ya. Kenapa nggak gampang kira putus? Itu yang kecil. Ya. Oke, sampai ini jelas ya teman-teman ya untuk menggunakan masker ya. Nah yang keempat adalah gunakan back bottom mask. Sering saja buat teman-teman. Kenapa ini untuk orang yang petugas medis terlatih? Karena dia harus tenang dan terampil ya, tenang, stabil. Caranya sama HTCL ya. Kenapa HTCL? Nanti kita masuk di materi yang akan lebih jelas. Nih, sama ya. C, ini C. Pegang maskernya. E, cengkeram rahang bawah. Tekan. Nah, dia seperti ini. Slow, tenang. 1. Itu yang terjadi. Paham ya? Kalau kita nggak paham.
ada training khususnya ya. Ya kalau kami di Belis namanya BTCLS, Basic Trauma Cardiac Support, pasti mengoperasi alat ini. Dan alatnya dibanding alat boneka ini harganya bisa 5 kali lipat harga alatnya. 5 kali lipat. Nama alatnya tadi Pak, maaf Pak. Ya lebih mahal alat pelatihan ini. Mahal sekali. Nama alatnya. Mau beli kita? Air manajemen. Airway manajemen namanya. Jadi Jadi manajemen pernapasan. Alatnya lebih sama mahal. Ya, hampir 65 jutaan. nggak jadi Pak kita beli. Kalau ini bisa dapat 60 juta saya dapat Pak. Sharing aja Pak. Kayaknya memang training pakai Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke, tentang napas buatan paham? Paham ya. Nah seperti itu ya. Untuk dewasa, anak-anak dan bayi prinsipnya sama, cuma beda kekuatan hembusan napasnya aja. Kenapa? Paru-parunya pasti volumenya berbeda. Bisa aja perbedaannya ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Tentang napas buatan jelas ya?